Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'da. Jamaah syukur rahimahullah, alhamdulillah kita dikarenai sehat, semangat untuk menjalankan ketaatan sampai detik ini ya. Mudah-mudahan karena itu selalu berlanjut seiring dengan kita selalu pandai bersyukur, karena ikatan nikmat itu yaitu dengan syukur. Jamaah syukur rahimahullah, kita baca pagi ini adalah nasihat Abu Ali bin Abi Thalib ya, Pak Abu Bakar Ali bin Abi Thalib yang keempat, yaitu al-ibadatu khairu bidha'atin. Al-ibadatu, apa itu ibadah? Khairu, lebih baik apa? Ibadatin daripada bidha'atin. Al-ibadatu khairu bidha'atin. Ibadah itu adalah barang dagangan, komoditas yang terbaik. Ibadah karena memang masyarakat Arab itu secara kultural itu adalah commercial life, kehidupannya kehidupan berdagang, perdagangan, basis mata pencahariannya itu perdagangan. Ya ada sih yang pertanian di Taif itu pertanian, di Madinah pertanian, di Korban perkebunan. Ya, jadi pada umumnya adalah masyarakat pedagang. Maka konten-konten tentang apa, baik di Al-Quran maupun hadis itu banyak yang juga menyinggung, dihubungkan terkait dengan perdagangan, termasuk ibadah itu adalah sebaik-baik perdagangan. Bid'ah, barang dagangan. Nasihat ini jika kita lembari di petunjuk yang agung, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita temukan beberapa petunjuk seperti hanya di dalam surat At-Taubah ayat 24. Dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana abakum, jika bapak-bapak leluhurmu, bapak, kakek, buyut dan seterusnya, paman-paman, jika bapak-bapakmu, leluhurmu, wa abna'ukum, dan juga anak-anakmu serta keturunanmu, dzurriyyahmu, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudaramu. Menyamping ini ayat ini akurat sekali. Abah hukum itu garis ke atas, abna hukum itu garis ke bawah. Kemudian akhwanukum atau ikhwanukum garis ke samping.
Jadi saya dulu ingat sekali masih remaja itu sekolah diterangkan oleh guru saya itu berkenaan dengan mawaris. Itu le ngerti oleh inaknya kaya banyu isi banyu nek wis isi ini diisi dulu terus anjlok misal terus habis itu terus bisa misalnya es penuh terus habis itu sampai gitu. Jadi itu gambaran ketika itu saya masih ingat. Terus saya memperhatikan ini kan juga ini ke atas abakum wa abnakum ini ke bawah wa ikhwanukum ini ke samping garis samping. Makanya apa wa azwajukum dan istri-istri kamu dan pasangan hidup kamu. Kalau ayatnya yang baca istri ya suami-suami kamu. Wa asiratukum. Ini mendengarkan jalur penangkaran manusia ya. Kasar sekali penangkaran konyol hewan baik. Nah, jadi perkembangbiakan manusia. Manusia dibiak-biak ya kan ya serta ya abakum wa abnakum wa ikhwanukum wa azwajukum dan pasangan kamu wa ashiratukum dan keluarga kamu. Ini umum kalau di ilmu keluarga berencana itu ada intended family dan extended family. Intended family itu hanya keluarga inti, ada diterjemahkannya keluarga inti, intended family, yaitu suami, istri, anak. Terus ya, Pak Harto, Pak Tarong juga ada. Ketika kita mengikuti pengukuhan guru besarnya Pak Nur Kudus, nonsep itu kalau kita perhatikan. Selanjutnya ucapan selamat dipersilahkan para guru besar untuk yang maksudnya yang baru orasi. Silakan tampil ke depan, diikuti dengan keluarga inti. Padahal di barisan keluarga itu, di situ ada keluarga besar, yaitu orang tua dan mertua. Tapi yang diundang keluarga inti, biar nanti tidak wong sama muakai sekali gitu ya. Jadi keluarga inti. Jadi yang sebenarnya saya ingat itu adalah ingat ayat keluarga inti dan ingat juga masalah faraid ya, pembagian malam inti yang ini. Oke. Wa asiratukum di sini adalah keluarga. Tidak disebutkan, jadi berarti umum yang keluarga besar maupun keluarga inti. Wa asiratukum. Wa amwalun iqtaraftumuha dan harta yang engkau upayakan untuk mengumpulkan dan mendapatkannya. Dikumpulkan belum tentu terkumpul, didapatkan belum tentu dapat, namanya itu nanti ada yang menentukan di luar diri kita. Wa amwalun iqtaraftumuha dan harta benda yang engkau upayakan untuk menguasainya. Wa tijaratun tahsawna kasada dan barang dagangan yang engkau khawatirkan, engkau takutkan akan kerugiannya. Wa masakin tardawnaha dan tempat tinggal, masakin tempat tinggal. Kalau
jamaknya miskin, masakin. Di sini ada ya-nya. Nah, kalau sakinun itu penduduk, gitu. Maskan tempat kedudukan, masakin, gitu ya. Ini maksudnya dan tempat tinggal engkau sekalian, tardaunaha, yang engkau menyukainya, apalagi baru saja direnovasi gitu. Lulus kesabaran nyawa. Nah, terus alhamdulillah gitu kan. Ada min fadli Rabbi, itu berarti kita nirukan Nabi Sulaiman. Tapi wah, aku lihat yang kecil kan gitu ya. Umpama gitu, udah itu ingkar ya. Kufur namanya, kufrun nikmat. Ini ayat ini untuk menakar antara ibadah dan barang dagangan. Ibadah dan barang dagangan. Kalau orang beribadah itu dia sudah mendapatkan, sudah bisa nyabet seluruh barang dagangan. Kayak ini, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, semuanya, hartamu sekalian, setelah barang daganganmu yang masih kau kembangkan itu, dan juga tempat tinggalmu yang engkau sangat sukai, habba ilaikum minallah wa rasulih, itu lebih engkau cintai, ini semuanya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu sajalah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mengambil keputusan. Keputusannya banyak, ada yang hatta ya'ti yakal yakin, yakin ya, bukan yakin. Jadi hatta ya'ti yakal yakin itu mati, artinya meninggal, karena sudah meyakinkan. Semua yang berjalan dalam hidup ini menjadi meyakinkan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sedang fasiqin, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak menunjuki orang-orang atau kelompok yang fasik. Fasik itu durhaka kepada Allah, bermaksiat. Fasik itu ya semua dijalankan, ya. Perintahnya dijalankan, larangannya juga dilakukan. Fasik gitu ya, fasikin. Oke, di sini ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya orang yang lebih memandang enteng untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya serta melakukan perintah-perintahnya, itu adalah daripada kesukaannya, yaitu apa kesukaannya itu, ya leluhurnya dibangga-banggakan, leluhurnya, anak-anaknya banggakan anaknya, dan saudaranya di mana. Jadi apa itu, keluarganya, harta bendanya, itu semuanya itu lebih berat baginya atau lebih besar baginya, maka itu kita menjadi orang yang fasik. Orang fasik, orang yang telah memutus hubungan dengan Allah dan perintahnya dan Rasulnya dan syariatnya. Kemudian ada di surat Jum'ah ayat 10 dan 11 ya. Bahkan sebelum ini ada ayat keempat dan kesana. Ya ayyuhalladzina amanu idza
Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, dipanggil, diundang, nudiya, dipanggil, ilas sholati, pada sholat, untuk sholat, maksudnya sholat Jumat. Fas'au, bersegeralah, ila dzikrillah, mana ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ia mulai terus mandi, wudu, dan berangkat menuju masjid gitu ya, untuk melakukan sholat Jumat. Wa darul bayi, ini ada catatan. Fas'au ila dzikrillah, dan segeralah engkau dan ingat kepada Allahmu, wa darul bayi, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Karena itu ekor ayat itu banyak sekali yang mirip-mirip gitu. Wa darul bayi, dan tinggalkan. Jadi ini perintah untuk meninggalkan. Karena ada fenomena orang biar cepat, kemudian barang dagangnya ditutup gitu aja terus pergi gitu ya. Apalagi kalau di tanah haram itu dilakukan sudah tidak hilang. Tapi mau di tempat lain ya tidak tahu. Yang jelas di sana itu begitu sudah ada berhutang, ditutup pergi gitu. Tutup pergi. Itu sebenarnya realisasi daripada perintah ini. Badarul baik dari kumpulan yang demikian itu lebih baik bagi kamu untuk ta'lamun, jika engkau sekalian memang memahami. Itu ayat 4-nya. Ayat 10-nya di sini balance-nya itu di ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila engkau telah melakukan sholat, menunaikan sholat, fantasiru, menyebarlah, fil ardi, di bumi ini, wabtahu, dan carilah, min fadlillah, dari karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung, engkau berbahagia, engkau sukses, falah hayat. Jadi aflaha yuflihu. Jadi apabila engkau telah menyelesaikan sholat, fantasiru, menyebarlah, jangan terus bertahan di situ terus gitu. Jadi kalau selesai terus pada beranjak, yang tadi keluar dari kantor waktu istirahat kemudian kembali ke kantor, yang dari pasar kembali ke pasar, yang ke laut kembali ke laut, semuanya fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ini ada perintah fantasiru, kemudian ada perintah wabtaghu, perintah menyebar, perintah mencari, terus perintah zikir, ingat. Jadi ini memang dalam aktivitas itu ini harus fantasiru, menunjukkan bahwasanya banyak alternatif di mana lokusnya di mana saja, menyebarlah di atas bumi, apa di dalam negeri, apa di luar negeri, atau dalam kota maupun luar kota, dan lain sebagainya. Fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Yang dicari itu adalah karunia Allah. Karunia Allah bisa berupa rezeki. Rezeki itu bisa macam-macam. Bisa makanan, bisa uang, bisa apa saja. Bisa ilmu, bisa kesehatan, karena cari kesehatan. Wadhkurullaha katsiran, dalam proses ini
hendaknya engkau selalu ingat kepada Allah. Tidak sekedar ingat tapi kasih roh yang banyak. Perintah ingatnya itu yang banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan yang demikian menjadikan engkau selalu mendapatkan keberuntungan. Kehidupan pedagang yang beruntung karena profit oriented. Kalau yang non pedagang ya mudah-mudahan sukses. Sastrawan itu sukses, ilmu sosial nanti kan macam jadi sukses. Yang kalau dari barat itu kan orang pergi kan good luck, semoga mendapatkan keberuntungan. Jadi ayat 11. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fatarukuka qawma. Qul ma 'indallahi khairun minal-lahwi wa minat-tijarati wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'aw tijaratan, apabila engkau melihat barang dagangan, aw lahwan atau permainan, infaddu ilaiha, kemudian engkau bergegas memburunya, wa tarakuka qa'iman, dan meninggalkan engkau. Ka ini adalah nama. Qa'iman sedang khutbah. Ini ceritanya, latar belakangnya kan Nabi itu sedang khutbah, tapi ada saudagar yang datang dari Syam, negeri Syam, dari Suriah sana. Itu kota Damaskus ya, di utara, belahan utara, Madinah ke utara lagi, dari antara Syam ke Suriah itu ke Madinah kurang lebih 1.800 kilometer. Bandingannya ya Semarang Padang. Semarang sini Padang. Kita memberi komentar seperti itu untuk menggambarkan betapa orang mengais rezeki itu berjalan dengan onta, maksudnya yang jalan ontanya dia di atas onta, dan onta itu satu jadi komandonya, yang lain-lainnya nanti cuma berisi barang dagangan. Kalau yang tergandeng, saya itu tergandeng, itu onta gandeng. Berhentilah di masjid, istirahat siang dan banyak menggelar barang dagang. Yang kemudian era ini kemudian ada perbedaan ulama, bolehkah berjualan di masjid? Itu akarnya itu dari peristiwa itu sebetulnya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, asal tidak meninggalkan zikir kepada Allah. Dan parkir nak kono bakso neng, kono dek ya orang apa. Itu di zaman tahun 90-an itu di sekeliling Baitullah, masuk Baitul Haram. Jadi Masjidil Haram Baitullah. Itu kan semua toko. Ini ditutup semua. Selesai nanti buka lagi semua. Begitu juga tukang cukurnya. Ya. Watarku kakau imam dan meninggalkan. Karena ceritanya begitu lihat ada dagangan ini datang kan gitu. Pada lari semua. Sementara khutbah berjalan. Pada Baidakul talisau tibika amsid wal imamu yahtubu faqat lahu kan gitu. Apabila engkau diam,
pada anak atau orang. Kadang ada orang dewasa yang ya kita cepat tahu kalau dia tidak tahu ketentuannya gitu. Nah, sementara ada fakot lagu maka kosong Jumatane nol besar. Itu aja tidak boleh, apalagi terus pada meninggalkan ibadah. Dalam kitab tafsir itu kalau kita buka tinggal 12 orang yang ada tetap duduk di situ, tidak lari ikut kemudian kemudian turun. Batarakuka qaiman. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fatu ilaiha, dan apabila engkau sekalian melihat perdagangan atau permainan dan engkau bergegas untuk menuju pada ini kembali pada tijarah. Makanya pakai tidak guna. Watarakuka qaiman, dan engkau sekalian meninggalkan kamu wahai Nabi qaima berdiri, maksudnya sedang berdoa. Qul ma indallahi, katakanlah pada mereka. Jadi suruh berkata, tidak suruh qul fadribuhu, tidak. Qul katakanlah pada mereka, ma indallahi khairum minallah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik minallah, daripada sendaguru, permainan, wa minat tijarah, dan daripada perdagangan. Ini kan terus ini langsung to the point ke judul ini. Wallahu khairul raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Allah memberi rezeki. Kita boleh berupaya, tapi an-nasu bitakdir wallahu bitakdir. Pepatah gitu ya. Pepatah, bukan ayat, bukan hadis. Pewaler dari Timur Tengah. An-nasu bitakdir wallahu bitakdir. An-nasu bitakdir, manusialah yang mengatur, dia merencanakan, melakukan, mengawasi, mengendalikan semuanya. Itu takdir. Daripada takdir itu mengelola manusia, tapi hasilnya tetap dari Allah. Allah bertakdir. Wallahu khairur raziqin. Ada yang lebih jelas lagi juga umum jelas, yaitu di surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Panjang ini masih ada lagi, tapi saya tidak hafalnya. Saya hafalkan yang hubungannya straight ahead pada tema. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Min itu sebenarnya litawid itu untuk menyatakan sebagian, tidak seluruhnya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari sebagian orang mukmin. Gitu. Nah, kalau gimana? Mu'minina anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Mengapa? Bi anna lahumul jannah, karena Allah telah memberikan bagi mereka adalah surga. Imbangannya itu surga. Kayak kita disediakan fasilitas dunia ini untuk kita. Saya sering mengatakan di sini, Allah menyediakan bumi, Allah menyediakan matahari, Allah menyediakan air, Allah menyediakan semuanya. Maka itu ada hadis, tidak boleh jual beli air. Tidak maksudnya untuk menjudge Pak Sarwi, tidak.
Maksudnya yang air tidak melalui pengelolaan sumur. Sumur itu kan enggak. Kemudian cuma pengelolaan sekali ketika keluar air, tidak boleh dijual. Itu hadis Nabi itu tidak boleh dijual. Nah, tapi kalau PDAM boleh dijual, boleh karena dia dikelola. Ya ada pegawainya, ada jaringannya semuanya, kemudian ada diobati, ada diseringkan, dia semuanya itu ada, boleh. Ada kasep, ada upaya, karena itu rumusnya memang begitu. Jadi boleh kita. Kalau karunia Allah tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Oleh karena Al-Mawardi mengatakan bahwasanya penghidupan ini yang paling murni yaitu dari pertanian, karena langsung Allah. Begitu tanam, besok hidup atau mati, yaitu nanti. Oke. Ya, saya kira ini ada juga dari hadis ya, dari hadis. Insya Allah kita akan melanjutkan tema ini, bagaimana dalam dasar hadis kita ambilkan cuma satu hadis sebetulnya, tapi ini sudah sering disampaikan. Insya Allah kita akan teruskan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.